Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD yang tahun 2027 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Nah, di sini kita akan membuat gambar untuk latihannya ya, seperti gambar ini 3D ya, gambar tiga dimensi seperti ini. Nah, buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini, kalian bisa screenshot aja di sini ya. Takutnya saya lupa di-update ke Facebook ya. Kalian bisa screenshot aja di sini ya, biar lebih gampang nanti kalian ngikutinnya gitu ya. Oke, kalau udah di screenshotnya digunakan laptop atau komputer ya. Kalau di HP takutnya nggak kelihatan dari ukurannya. Oke, oke kita langsung aja ya. Udah buka AutoCAD-nya, tinggal kita bikin di sini pilihan ada new ya untuk membuka satu tampilan yang kita akan desain. Oke, di sini pasti kalau kalian pertama kalian lihat tutorial saya pasti tampilannya akan beda ya karena saya sudah di setting. Nah, nanti kalau kalian belum setting, nanti saya kasih linknya ya. Saya sudah bikin tutorial cara nyetingnya ya biar enak mengikuti tutorial saya. Oke. Nah, di sini kita akan buat tiga dimensi, tapi di sini kita akan buat dulu dua dimensinya baru ke tiga dimensinya ya. Kenapa nggak langsung tiga dimensi? Emang kalau AutoCAD seperti itu ya, jadi lebih enaknya itu dia dibuat dulu dua dimensinya, baru ke tiga dimensinya. Bisa aja dibuat langsung tiga dimensinya, tapi kalau untuk pemula itu akan ribet ya, akan kesusahan karena di AutoCAD itu serba manual, tidak seperti software-software lainnya yang saya sudah bikin tutorial ya. Jadi saya akan buat di sini, jadi kita akan pecahin nih. Ini kan udah satu, ibaratnya udah satu objek ya. Jadi kita akan pecahin dengan berapa komponen gitu ya untuk dia toke-toke. Jadi maksudnya itu di bagian antara sini kan ada tiga komponennya. Jadi tiga komponennya itu dari satu dari ini semuanya, dari bawahnya sampai panjang sini, dan dua seperti ini dan tiga. Nah, jadi kita akan buat terpisah gitu kalau di AutoCAD seperti itu. Jadi nanti kita akan gabungin seperti itu ya. Jadi akan memudahi untuk menggambar ya. Seperti itu ya. Oke, jadi kita akan buat dulu di sini kan anak apa yang mana dulu yang lebih gampang gitu ya dibuatnya seperti itu. Jadi kita buat dulu seperti ini tampilan depan, yang depan itu yang ini ya. Tampilan depan itu seperti ini. Jadi kita akan buat yang tampilan yang ini nih. Jadi biar lebih enak nanti biar nggak ada potongan. Jadi kita akan buat dulu yang bagian bawah dulu ini komponen ini ya. Jadi kita akan buat yang bagian bawahnya ya. Oke, di sini kita dari 25 kali 60 ya. Kita gunakan di sini namanya persegi 4 lah ya. Saya sebutnya ya. Jadi kalau udah disetting enak, jadi sini tampilan tiga dimensi dan dua dimensinya nyangkup gitu ya, langsung terhubung gitu ya. Jadi ada tiga dimensi, dua dimensi ya. Kita gunakan seperti ini ya, persegi 4 yang mulai di sudut ya. Oke. Terus klik seperti ini. Nah, kalau udah klik ketik D, enter. Kasih di sini lupa ukurannya lagi. Coba 25, enter, kasih 60 ya, tadi itu 60 ya. Nah, ini kan dibalik tuh, arahnya kan dibalik ya. Berarti 60 baru 25 dulu seperti itu ya. Kalau saya kan kadang-kadang dibalik juga ya. Klik seperti ini dulu, langsung D, enter, 60 dulu, enter, baru 25, enter lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi depannya seperti ini. Oke, kita delete aja seperti itu aja ya. Sama-sama saya juga masih belajar ya. Jadi saling mengingatkan. Kalau ada kesalahan dari video ini, boleh komentar, pemasukannya sangat berarti ya saya juga ya. Saya itu lagi belajar juga mengingatkan gitu ya. Oke, kita langsung ke bagian tab selanjutnya. Nah, di sini kan ada posisi seperti ini ya. Zoomnya, oh ini foto ya, kirain PDF. Oke, di sini kan posisinya seperti ini nih ya, panjangnya terus atasnya. Nah, di sini kan tidak ada ukuran yang dari atasnya gitu ya. Dari sini kan 30 tapi atas enggak ada ya. Kita kasih aja di sini taruh 50 gitu dari atas sini ya. Karena dari atas sini ukuran yang tidak ada, dari sini ada 30 gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita akan bikin dulu dari jarak sini sampai ke atas berapa? 14. Jadi kita akan bikin sini line untuk garis bantunya ya. Dari sini ya. Itu kan pasti tengah-tengah ya, nggak mungkin nggak tengah-tengah. Di sini posisinya kayak gini tuh tengah-tengah dari 60. Jadi tengah-tengah itu dari 60 dibagi 2 jadi 30. Jadi di sininya kita cari, nah kalau udah di setting itu dia posisinya ada simbol persegi tiga seperti ini ya. Jadi enak loh ya nentuinnya, oke. Jadi kita ngambil yang persegi tiga seperti ini ya. Simbolnya terus kali langsung kita kasih ukurannya di sini 14 gitu ya. Kita kasih di sini 14. Aduh, ini ukuran inci apa milimeter ya ukurannya?
milimeter ya, takutnya, saya meter ya, takutnya meter gitu. Soalnya kemarin saya ubah-ubah ke meter gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, dari sini kan 14, nah tinggal yang bagian di sini ke sininya gitu ya. Jadi kita bedain aja ukurannya, jangan langsung di sini, susah ya. Jadi kita ukurnya di luar aja, kasih di sini 50. Soalnya kan dari gambar ini nggak ada ukurannya dari sini ke atas ya. Jadi kita kasih 50 seperti itu ya. 50. Oke, coba. Kalau 50 ininya panjangnya berapa sih? 60 ya. Coba. Atau 40 atau berapa ini? Coba kita lihat dulu aja. Ini kok kayak gini? Kita ulang lagi coba ya ukurannya. Kok ada dua len? 50. Enter. Oke, enter lagi. Kita pindahin gunakan Mopi ya, pindahinnya ya. Oke, kita blok klik kanan, baru tengah-tengah pindahin ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kepanjangan berarti di sini 40 gitu ya, 45 lah ya. 40 atau 45 lah ya. 40 coba ya. Takutnya kepanjangan 50. Nah, seperti ini. Terus tinggal yang bagian bawahnya, dari bawahnya kan 30 nih ya. 30 yang bawahnya, tinggal yang ini kalian, nah kalau yang seperti ini kan terhubung ya tuh, kalau diklik dia ngeblok tuh ya. Kita pecahin ini, cara ngemecahin ini gimana. Di sini kita ada modif, ada panahnya, pilih yang bagian di sini namanya itu ada expander yang ini ya. Klik di sini, klik ke bagian lainnya, klik kanan. Nah, dia udah pecah. Yang ini kita akan delete aja seperti ini ya. Baru kita gunakan di sini line lagi 30, enter. Baru tinggal kita copy lagi, cari yang tengah-tengah yang simbol segitiga, pindahin ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi masukin ke bagian sini nih. Berarti ini yang bawahnya nggak ada ya. Sorry, bukan yang bawahnya ya. Kayak gini nih. Nah, maksud saya kayak gini ya. Kok ininya ada tengahnya. Nah, terus yang ini kita delete. Ini kan buat garis bantu doang seperti ini ya. Oke. Nah, posisinya itu kalau di takutnya saya menggunakan di sini ada menggunakan AutoCAD 2014 ke bawah ya, 2014 ke bawah, dia harus di region dulu ya. Jadi fungsi region itu bisa mengubah menjadi 3 dimensi gitu ya. Tapi kalau di AutoCAD 2018 atau 2017 ke atas itu nggak usah di region dulu ya. Kalau nggak salah ya. Jadi bisa diubah gitu ya, bisa diubah langsung 3 dimensi gitu ya. Jadi maksudnya di region itu dia posisinya itu nih kan diklik ya di bagian sini ya, di draw, cari region, di sini ada region ya nih. Ya, region itu fungsinya itu dia menyatukan line ini ya, line ini menyatukan gitu ya. Jadi ngeblok gitu seperti itu ya. Nantilah kita bahas itu ya. Kita lanjut, ini kan udah selesai ya. Tinggal kita ke bagian tahap keduanya yang bagian di sini ya. Nah, di sini kan ada radius ya. Ada radius bukan diameter tapi diameter radius. Nah, di AutoCAD itu radius itu tetap ditulisnya itu, kalau lingkaran itu tetapnya tulisnya itu di 15, tetap 15 ya, nggak dikurangi, nggak ditambah lagi. Oke. Coba kita akan ukur ya. Di sini kita ada di mana nih? Di sini kita ukurannya ada linear ke bagian radius, ukurnya bukan diameter tapi radius ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus di sini ada diameter. Nah, diameter 15. Nah, kalau di diameter 15 itu harus dikurangi lagi gitu ya. Jadi 15 gitu ya. 15 garis miring 2 atau dibagi 2 gitu ya. Oke. Terus di sini kita mana lagi? Kita ke bagian langsung ukur di bagian diameter. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi radius itu kalau di SolidWorks itu, kalau di kalau software lain itu kalau radius itu ditambah lagi kan. Tapi kalau di AutoCAD itu enggak, dia tetap langsung gitu ya. Cuma dibagi dua itu adalah diameter gitu, dibalik gitu ya. Oke. Oke, kita hapus dulu aja ini ukurannya. Oke, lanjut ke bagian yang ke bawahnya. Nah, panjangnya ke sininya berapa? 30 ya. Tinggal kita gunakan len. Dari sini ngambilnya pas tengah-tengah nih ada titik persegi 4 lah ya. Kita pilih sampai ke bawah. Terus panjangnya kita kasih 30. Kita klik 30. Enter. Masukin, nggak usah ke sini dulu, kita enter dulu. Kita gunakan len lagi. Dari sini. Masukin ke bawah 30 lagi. Enter, baru kesiniin. Nah, yang ini tinggal potong atau trim atau potong lah ya. Kita trim di sini, cari trimnya. Nah, klik yang ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kalian udah bisa seperti ini, membuat gambar seperti ini, kalian bisa menggambar yang lainnya gitu ya.
Jadi nggak usah acuin melihat tutorial, oh gambar ini harus ada tutorial kayak gini. Contohnya nih, gambar ini gitu nggak ada di YouTube gitu. Tapi gimana cara buatnya? Sebenarnya kalau kalian udah buat seperti ini, gambar lain juga bisa gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini gitu. Walaupun lama tapi setidaknya bisa gitu ya. Karena ini dasarnya bener ya. Ini dasar-dasarnya gambar ya. Oke, di sini kita lanjut. Nah, di sini kan dua komponen ya. Tinggal ini kan udah selesai ya. Tinggal kita pindahin seperti ini. Nah, satu dua kan ada dua komponen udah selesai. Tinggal lanjut ke bagian yang ininya ya. Ini kan lebarnya 30. Ini sama hampir kayak ini ya. Cuma ketinggiannya beda gitu ya. Lebarnya di sini kan 60 dan ketinggiannya 45. Jadi kita gunakan persegi 4 lagi. D, sorry D, enter, baru 45, ketinggian enter, baru 60, enter. Nah, seperti ini ya untuk ketinggiannya. Oke, lanjut tinggal kita lihat dari sini. Nah, di sini itu kan dari jarak sini sampai atau dari bawah. Ini kan dari bawah ya. Jadi ngikutin gambar ini ya. Kalau dari atas, tapi ini dari bawah. Berarti dari bawah sampai ke atas 30. Jadi kita akan gunakan di sini. Coba kita ukur dulu. Oh, ini seperti apa? Tuh kan dibalik. Ya kan? 60 kan dibalik. 60 itu kan dibalik. Berarti salah ya. Untung diukur dulu. Soalnya kan lebih tinggi gitu ya. Oke, di sini kita D lagi, enter. Sering dibalik saya di sini itu. Tadi itu berapa? Di sini itu sekitar 60 dulu ya. 60 dulu ya 60 dulu 45 dulu ya. 45 dulu. 60 dulu ya. 60 dulu. Enter baru 45-nya. Enter. Nah, seperti ini gitu ya. Oh, lebih ini tinggi gitu ya. Dari 45 itu dari ketinggian sampai sini seperti itu ya. Jadi yang ini kita delete aja. Terus ini pindahin. Ini deketin aja biar lebih enak ya. Nah, dari sini kita ngambil tengah-tengah, panjangin. Nah, jaraknya itu dari sini itu 30 gitu. Jadi kita bikin line lagi 30 buat garis bantunya. Nah, ini kan nggak lurus, kita lurusin dulu. Kalau lurus dia ada garis putus-putus ya kalau di setting ya. Ini 30, enter. Nah, di sini kita akan buat lingkaran. Ini radius berapa? Diameter ya. Seharusnya ini dia radius ya. Kalau lengkungan separuh ini dia radius ya, bukan diameter ya. Oke, di sini kita ada diameter 15. Tadi itu 15 itu dibagi dua ya. Apa? Diameter itu dibagi dua jadi 15 dibagi dua, rumusnya itu garis miring 2 meter. Seperti ini ya. Coba kita ukur lagi diameter. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut tinggal kita gunakan len dari sini sampai ke bagian sini. Terus kita trim yang tidak diperlukan seperti ini. Oke, yang ini kita delete. Nah, seperti ini ya. Lanjut ke bagian tab selanjutnya. Di sini ada potongannya 15 kali 15 ya. Jadi kita panjangnya dari sini gitu ya. 15. Oke. Nah, biarin dulu aja soalnya kan di bawahnya nggak ada. Nah, dari sini juga 15. Sebenarnya ini pakai chamfer itu bisa ya. Kalau nggak salah pakai chamfer ya. Tapi ini kan kita akan gunakan manual aja ya. Nah, seperti ini nih. Jadi 15 ya. Oke. Yang ini kita akan trim. Jadi kita gunakan yang ini aja gitu. Nah, kalau udah seperti ini jadi kita akan milorin. Nah, cara milorin itu kita harus ada garis bantunya. Nggak usah kalau di AutoCAD itu ya. Jadi kita akan modif, cari milor, yang ini milor ya. Klik di sini, klik kanan, baru kita cari yang tengah-tengah yang simbol segitiga, klik sampai ke atas, pasin seperti ini, klik no. Kalau yes dia akan pindah, tinggal yang ini kita trim. Nah, seperti ini ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, kalau udah selesai tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi ya. Kata saya itu kalau takutnya menggunakan AutoCAD 15 ke bawah itu harus di region dulu ya. Jadi biar nyatu objeknya, atau kita takutnya kalau di AutoCAD terbaru itu 2018 ke atas itu nggak usah di region dulu, udah bisa ya. Diubah menjadi 3 dimensi ya. Untuk menggunakan ekstra atau Plotsun ya, Plotsun ya. Oke, jadi contohin dulu ya Mas saya ya. Kita takutnya ada menggunakan 2014 ke bawah, kita gunakan drawing di sini. Terus di sini ada region ya. Nah, kalau kalian
Kalau kalian nggak ada di sini, kalian bisa ketik aja region, nanti akan muncul ya seperti ini. Simbolnya seperti 4, kita blok seperti ini. Ini kan posisinya belum nyatu ya. Lainnya kita klik kanan. Nah, jadi udah nyatu lainnya. Seperti ini ya. Jadi akan ngeblok gitu ya. Oke, fungsi region itu seperti itu. Jadi akan takutnya kalian nggak bisa diubah menjadi 3 dimensi, kalian coba kalian region dulu gitu ya. Atau posisi dari land dari sininya nggak nyatu gitu ya. Oke, kalau udah seperti ini kita akan ubah menjadi 3 dimensi untuk tampilannya dulu. Kita akan ubah di sini ada view. Pilih di sini SW Somatic seperti ini ya. Terus tinggal di sini kita gunakan Plosive. Extra sama Plosive itu sebenarnya sama aja, tapi kita akan gunakan Plosive ya karena di ini akan mengubah menjadi 3 dimensi jadi lebih akurat gitu ya. Karena akan ngeblok gitu ya. Jadi ngambil Plosive terus ngambil tengah-tengah seperti ini, klik. Nah, tarik sampai seperti ini, tinggal di sini panjangnya berapa? Panjangnya 105, tinggal tulis saja 100,05 atau 105 lah ya. Oke. Baru yang ini ketebalannya berapa? Ketebalannya itu sekitar di sini 18, tinggal klik di sini di tengahnya ya 18. Oke. Yang ini berapa ketebalannya? Ketebalannya itu sekitar itu 20, kita klik 20. Oke. Nah, kita akan ininya kita akan tebelin atau kita akan ubah warnanya biar kelihatan gitu padatnya ya. Di sini kita ada dua warna yang ini ya, warna prima ya. Klik pilih di sini send atau relatis ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan bikin bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kan posisinya masih salah. Jadi kita akan perintahkan namanya itu di sini ada nih ada seperti bulat gitu. 3D rotor atau 3D ROTATE ya. Kita klik di sini untuk mengubah posisi objek yang kita inginkan. Kalau udah klik seperti klik di sini, klik kanan. Nah, di sini kan ada posisi warna-warni ya. Kalian posisinya akan kemana? Nah, ini kan posisinya kan pengennya seperti ini gitu ya bentuknya. Jadi kita akan tidurin dulu. Ini kita ngambil dulu yang warna merah. Klik sampai ke atas. Nah, kalau udah dia lurus itu dia ada tanda simbol, ada titik-titik atau 90 di tulisannya ya. Oke, kalau udah kita klik, nah tinggal kita puterin gitu ya. Tinggal kita puterin gunakan warna biru. Nah, pasin kalau udah lurus dia ada titik-titik tengah dan di sini ada derajat 270. Oke. Nah, tinggal kita pindahin posisinya seperti ini ya. Nah, di sini ya kalau di region itu posisinya seperti ini ya. Dia akan ngeblok seperti ini. Tapi kalau nggak di region kayak gini nih bentuknya ya. Oke. Perbedaannya ya. Oke, kita delete aja. Terus kita ambil yang bagian ini sini gimana caranya gitu ya. Kita akan gabungin ke sini. Nah, di sini ada garis-garisnya kita hilangin dulu. Nah, kita akan diriin dulu yang ini, kita klik di sini 3D lagi, rotor, klik kanan, warna merah, warna biru, ungu atau biru ini ya, ungu ya, ungu apa biru itu ya, biru-biru ungu gitulah ya. Oke, lanjut, kalau udah ininya juga sama ya, kita diriin dulu semuanya biar lebih enak ya. Oke. Nah, seperti ini ya, ini kan posisinya ada 3 komponen, oke. Nah, di sini tinggal kita akan gabungin ini sama ini. Nah, cara gimana? Di sini kan posisi jarak dari sini ada ukuran nih, tidak ada ukuran lagi. Oke. Jadi kita akan ngambil dulu dari sini dulu yang gampang dulu. Yang ini kita akan gabungin dulu ya. Yang ini ke sini dulu kita gunakan movie. Klik di sini, klik kanan, pilih yang bagian di sini, masukin ke bagian objeknya pojok. Nah, seperti ini kan belum nyatu nih ya. Masih 2 objek ini. Jadi kita akan diklik itu satu objek, jadi kita ngeblok gitu semuanya. Nah, caranya gimana? Kita akan perintahkan di sini namanya itu adalah solid union ya. Kita klik di sini, klik yang ini. Berarti bukan yang ini. Yang ini kali ya nih. Kita blok dulu semua. Sorry, di blok semua seperti ini ya. Klik kanan. Nah, baru bisanya udah nyatu ya. Oke, seperti ini ya. Lanjut kita ke bagian yang di sininya. Nah, di sininya di posisi jarak dari sininya nggak ada ukuran juga lagi ya. Oke, kita ngambil tengah-tengah aja dari sini ya. Kita ngambil dari tengah-tengah, kita cari di sini yang simbol persegitiga, pindahin ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, dari tengah-tengah ya. Kalau nanti kurang nanti bisa digeserin. Terus ini gimana? Nah, ini juga kita akan gunakan lens juga ya.
dari tengah-tengah ini sampai ke bagian sini nih. Ada simbol persegitiga ya. Nah, di sini kan nggak kelihatan tadi buat line-nya, kita kan ubah lagi lattice-nya menjadi warna lagi. Nah, kelihatan ya line-nya ya. Baru kita klik di sini movie, ini klik kanan, pindahin pas tengah-tengah ini. Ini tengah-tengah bentuk segitiga, kita klik, pindahin ke bagian sini line ini, yang tengah-tengah ini cari. Oke, coba kita ubah lagi di sini relatif lagi. Nah, seperti ini ya. Tapi posisinya ini kayaknya kurang ini ya guys ya, kurang maju ya. Oke, kita majuin dulu lah ya. Atau kita ngambil dari sini aja nih, sampai ke bagian sini nih. Nah, kayak gini aja ya. Oke, yang jaraknya dari sini ya, dari tengah-tengah itu dari posisi dari 20 dari sudut dari sudut ini ya, bukan di tengah ya. Ini kan udah pas itu seperti ini ya. Nah, tinggal bagian yang ini kita gunakan namanya itu solid onion untuk menggabungkan suatu objek. Kita klik ini, klik yang ini. Nah, di sini kan nggak ngeblok ya, harusnya kita blok dulu seperti ini. Klik. Nah, ya. Baru kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada radiusnya, radius R8. Nah, caranya gimana? Di sini kita gunakan namanya itu adalah plan. Kita klik plan, terus tulis R, enter, kasih ukuran berapa ukuran dari itu? 8 ya. Radius 8 kita kasih 8, enter. Baru kita ke bagian objek yang kita akan buat. Radius kita klik yang ini. Nah, kalau udah diklik tinggal klik enter. Klik lagi, enter lagi. Nah, dia akan mengubah posisi seperti ini ya. Lanjut tinggal ke bagian sebelahnya juga sama. Kita gunakan di sini ada plan lagi, klik. Nah, kalau udah kasih ukuran jangan di R lagi ya, tapi udah nggak apa-apa kita langsung klik aja di sini. Tapi kalau pengen ukurannya beda, kalian bisa ubah lagi gitu ya ukurannya ya, seperti itu ya. Diklik lagi R-nya baru kasih ukuran, oke. Tapi kalau ukuran sama nggak usah diklik kasih ukuran lagi, dia akan udah otomatis tuh ya. Kelihatan 8, kita klik kanan, enter, klik kanan lagi, enter lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, posisinya ya. Oke, jadi warnanya jadi ini ya, warnanya seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. Emang seperti ini bagusnya. Oke, nah tinggal di sini kita akan kasih warnanya ya. Warnanya kita akan kasih, cara kasih warnanya di sini kita klik kanan dulu, sorry. R, R, A, M, T. Berarti bukan ini ya. Salah. R, M, A, T. Iya, ini. Oke, kita enter. Nah, di sini warnanya ya. Kalian bisa cari di sini nih objeknya warnanya. Di sini kita kasih meta, klik dari metalnya gitu banyak ya. Sesuaiin dengan ada warna merah. Tuh ya, warna merahnya kayak gini, berarti di sini kurang bagus. Kita edit di sini. Nah, di sini kan bisa warnanya tuh ya. Oke, bisa diedit terserah kalian warna apa gitu ya. Kita klik coba di sini warna seperti ini. Nah, di sini kan tinggal pencahayaannya aja ya. Tinggal kita oke dulu, tinggal pencahayaannya aja objeknya. Di sini ada view, mana nih? Lupa lagi. Nah, di sini view saja. Terus pilih di sini stand status, soon status, kita klik yang ini. Terus di sini onin, klik di sini. Nah, ini kan posisinya warna gelap ya. Tinggal klik di sini backgroundnya. Backgroundnya kita ganti yang tadi seharusnya ya, warna putih. Oke. Malah hitam ya, seharusnya putih ya. Malah makin hitam. Tapi nggak apa, kita di sini kita scroll ke bagian sini. Nah, kelihatan ya. Oke, kalau udah oke tutup aja. Oke, mungkin itu aja buat latihan di AutoCAD 2027. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.